Di video kali ini saya akan unboxing dan juga sedikit quick review untuk salah satu produk dari Fantech, yaitu keyboard mekanik Fantech Atom 63 Mizu Edition. Untuk tempat saya membeli itu di official store-nya Fantech di Tokopedia, yang saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Keyboard ini sebenarnya nantinya bakalan dipakai adik saya yang jadi VTuber streaming game di YouTube. Mostly sih buat main game Valorant. Saya sendiri baru pertama kali ini ya nyobain keyboard mechanical. Oh ya, untuk packagingnya dari official store-nya ini cukup oke ya. Cukup tebal beberapnya dan juga tidak merusak box dari produknya. Dan tampilan awal dari boxnya seperti ini. Di Tokopedia untuk produk tertulis ada yang warna navy dan juga ada warna sky blue. Yang saya beli ini warna navy. Untuk boxnya seperti ini, langsung terpampang untuk bentuk keyboardnya yang 60% dengan ROG. Untuk bagian samping-sampingnya hanya ada tulisan dan di belakang ini ada fitur-fitur dari keyboard ini bisa di-pause kalau mau dibaca. Oh ya, ini yang saya pilih yang red switch ya. Ada dua pilihan, red switch dan blue switch. Oke, langsung aja kita unboxing, kita lihat dalamnya isinya apa aja. Untuk yang pertama ada red switch 2 mungkin buat cadangan ya. Terus ada switch puller dan keycap puller. Lalu setelah itu ada kabel USB-A to USB-C yang sudah L-shape di ujung Type-C-nya. Buat yang malas buka buku panduan atau buku penggunaan, saya sarankan buat dilihat terlebih dahulu ya, karena ada banyak info yang berhubungan dengan shortcut untuk setting keyboard maupun fungsinya. Untuk data lengkapnya seperti ini mungkin bisa di-pause juga kalau mau dibaca. Jadi sekali lagi saya sarankan harus dibaca dulu, karena kebiasaan kita orang Indonesia ketika beli produk tuh langsung pakai aja ya. Kita belajar sambil dipakai. Tapi kalau ini sih mungkin bakal kebingungan. Di bagian depannya di sini ada yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Jadi nggak ada masalah kalau kalian memang nggak bisa bahasa Inggris. Oh ya, jangan lupa juga untuk kartu garansinya disimpan baik-baik, jangan sampai hilang. Oke, langsung kita bahas untuk build quality-nya. Secara build quality, walaupun terbuat dari full plastik, namun bagi saya cukup solid dan berbobot. Agak berat ya, saya kira bakalan enteng karena ini kan keyboard mechanical entry levelnya Fantech atau versi bawahnya ya, yang harganya cuma 200 ribuan kecil. Kalau buat saya sih bisa jadi start awal untuk yang mau coba keyboard mechanical tapi nggak mau beli yang mahal-mahal. Untuk keycapnya juga cukup solid ya, nggak goyang-goyang dan tidak menimbulkan kesan murahan atau ringkih. Jadi cukup oke lah ya buat kesan pertama saya yang baru pertama kali coba mechanical keyboard. Kita bahas untuk fitur, di keyboard ini ada fitur RGB yang bisa kalian untuk settingnya di buku panduannya. Untuk bawaannya atau defaultnya RGB-nya itu statik ya, bisa kalian atur brightness-nya dari yang paling tertinggi sampai bisa di-off-kan. Sedangkan untuk mode RGB-nya sendiri bisa diatur cepat atau lambat ritmenya, serta bisa dipilih beberapa pola untuk ritme RGB-nya. Sedangkan untuk lampu RGB-nya sendiri menurut saya tidak terlalu terang, jadi nggak begitu norak ketika digunakan. Overall, untuk yang suka setup RGB-RGB-an ini sudah cukup oke. Walaupun kalau saya sendiri prefer saya matikan ya. Tapi ya setiap orang punya preferensi sendiri-sendiri. Saya tes keyboard ini selain untuk mengetik juga untuk main game Valorant.
Saya sendiri sejauh ini pakai keyboard bawaan laptop, sehingga butuh adaptasi karena keyboard laptop cenderung rata sejajar dengan permukaan meja. Sedangkan untuk keyboard mechanical ini agak tinggi ya, jadi agak pegel di tangan waktu di awal. Selain itu, travel distance-nya juga berbeda dengan laptop, jadi perlu adaptasi. Namun, cuma sebentar kok adaptasinya. Tombol-tombolnya cukup empuk dan bagi saya sih suaranya sudah cukup satisfying. Responnya juga oke untuk game-game FPS dengan pace cepat seperti Valorant, jadi nggak ada masalah. Oh ya, karena versi ini memakai konektivitas kabel, pastinya nggak ada latensi antara input di keyboard dan di gamenya. Jadi nggak ada masalah ya. Untuk kesimpulannya, overall saya cukup nyaman dengan keyboard mechanical 200 ribuan dari Fantech ini. Dan keyboard ini bisa jadi starting point alias awalan yang baik untuk yang pengen nyobain keyboard mechanical. Jadi nggak perlu nyobain yang mahal-mahal, yang murah dulu aja kalau cocok dan fungsinya juga oke, bisa dilanjut mungkin dengan harga yang lebih mahal lagi. Mungkin itu aja review dari saya untuk Fantech Atom 63 ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.